Selamat siang, Bunga. Siang Kakak, Gimana kabarnya hari ini? hari ini baik. Alhamdulillah. Nah, di sini kami dari mahasiswa UIN, Fakultas Psikologi akan berbicara pada Bunga. Apakah Bunga bersedia? Tapi festival wawancara. Sangat bersedia. Baik, nah sebelum itu kita melakukan sesi mengisi informasi terlebih dahulu. Boleh? Boleh, Kak? Iya. Ini Kak, udah. Baik. Sebelum terima kasih Bunga. Sebelum kita memulai Sebelum kita memulai sesi wawancara pada siang hari ini, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Sebelumnya, kenalin nama saya Raffi Lola. Saya Kasih, juga mengarangnya Rendering, dengan saya Azza Hazwanti. Nah, inilah nama-nama kakak-kakak yang akan melakukan wawancara pada siang hari ini. Bunga, tadi kan Bunga udah mengenai kalau konsen. Bahkan minta izin juga ya Bunga untuk hasil ekspor vaksinasi, kami bisa menilainya melalui tes kepribadian dan juga terlibat. Kakak bakal kasih Bunga pertanyaan-pertanyaan untuk menunjukkan kepribadian Bunga Kakak. Apakah Bunga bersedia? Sedia Kak. Ini ya Kak. Ya. Ini Kak. Oke, terima kasih ya Bunga. Nanti sebenarnya Kakak mau sama sih, sama Bunga, Kakak Bunga, dan juga enggak. Sebelum Kakak Kapsen yang sudah Kakak kasih tadi. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu nih, Bunga nih sekolahnya di SMA berapa? Gitu? Bunga sendiri sekolah di SFK Negeri 5 Palembang Kak. Terus kalau misalnya kayak suatu organisasi atau ekstrakurikuler yang diikuti ada nggak di sekolah? Ada dua, Bunga ikut ekstrakurikuler seni tari sama dance modern. Oke. Kalau boleh tahu, Bunga kalau di sana itu sebagai ketua atau sekretaris atau yang lain gitu, atau cuman sebagai anggotanya? Bunga sebagai bunga masyarakat di ekstrakurikuler seni tari Kak. Kalau untuk alasan sendiri nih, kenapa Bunga bisa masuk dalam organisasi itu? Karena memang dari SMP sendiri Bunga udah ikut organisasi ekstrakurikuler seni tari itu Kak. Bunga ikut sanggar tari soalnya. Oh, berarti memang keinginan dari Bunga sendiri ya, atau ada paksaan dari pihak lain gitu. Minat sendiri. Jadi kalau untuk Anya sendiri nih, Bunga tuh sebenarnya masih jurusan apa? Kalau di SMK. Untuk di SMK ya, Bunga masuk jurusan perhotelan. Ih, pokoknya itu mengarah ke hotel itu. Iya. Iya. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih Bunga tuh ngambil jurusan itu? Karena menurut Bunga sendiri tuh hotel itu kerjanya kayak enak Kak. Karena apalagi kan Bunga nih ngambil di bagian resepsionis nih. Jadi menurut Bunga yang perlu Bunga kuasai itu hanya komunikasi sama body language atau gestur badan Bunga gitu. Karena kan pasti menerima tamu, terus tuh komunikasi bareng tamu gitu Kak. Jadi Bunga tuh seneng karena sering ngobrol sama orang gitu. Berarti kalau di jurusan itu sendiri, Bunga tuh sangat menikmati gitu Iya. ya. Apa ada paksaan atau yang lain gitu. Oke. Sekarang Kakak mau tanya nih sama Bunga. Bunga tadi kan jurusan perhotelan ya. Iya. Itu tadi pilihan sendiri. Dan sekarang setelah jalan beberapa waktu kamu di jurusan perhotelan ini, kamu sudah magang belum deh? Sudah. Sudah. Nah, tapi juga sudah magang. Kira-kira gimana nih gambaran kamu terhadap jurusan dan pilihanmu sendiri? Apakah cocok atau kamu ngerasa ada perbedaannya antara keinginan dan tujuan kamu sebenarnya? Untuk Bunga sendiri, kemarin kan udah PKL nih Kak, selama 2 bulan, nanti lanjut lagi 6 bulan, Juli. Nah kalau menurut Bunga sendiri, kemarin di bagian ekstraktif itu sangat menikmati, karena kan yang pertama komunikasinya sering tuh sama tamu kan. Terus pengerjaannya menurut Bunga nggak sulit, jadi enjoy, nyaman. Jadi nggak ada perbedaan, malah lebih senang gitu. Di dunia F&B itu kayak restoran Kak, barista.
Oh, baristanya yang ngeracik. Iya, betul, kopi. Nah, selama praktik di lapangan itu, yang paling kamu nikmati tadi kan di bagian F&B, tapi sebenarnya kan sebenarnya yang di hotel itu resepsionis. Ya, betul. Eh, yang paling berat menurut kamu apa? Yang paling berat kan di perhotelan itu ada 3 nih kak. Ada resepsionis, ada bisa kita kenal front office itu, housekeeping sama FP service. Nah, yang paling berat itu menurut gue di resepsionis kak. Karena pertama kita harus bisa komunikasi. Terus bahasa Inggris perlu itu kak. Di bagian resepsionis itu harus. Karena semua kalau di restoran sama di housekeeping itu kan biasanya di bagian kamar nih kak, kamar. Nah itu tuh kalau dia tamu ada komplain pasti ke resepsionis. Jadi yang paling berat di itu resepsionis. Karena dia menampung semua komplain tamu. Nah, Kalau untuk di luar sekolah atau magang, ada nggak pressure tambahan yang bikin kamu nggak nggak ada ya kamu ben mati nggak iya, dilakukan itu? Oke, untuk setelah lulus nih Bunga, kamu lebih kepikiran untuk lanjut lagi kerja atau lanjut kuliah dulu? Apa masih bingung? Kalau misalnya udah ada gambaran nih, pengen jangan terus lagi apa untuk konsernya ya. Tadi kan kalau nggak buat misalnya rendah ini ya, tapi pada kerjanya hari nah nanti kadang-kadang kalau tidak lulus, bukan lebih pengen gimana? kalau udah lulus nih. Kalau di dunia SMK ini biasanya sebelum lulus setelah PKL itu biasanya beberapa anak yang terbaik itu ditarik ke perusahaan. Oh ya, jadi sebenarnya Bunga lihat peluang dulu nih. Bunga kan nanti dulu magang nih di Novotel sebagai resepsionis. Iya, sebagai resepsionis. Nah, kalau seandainya di situ ada peluang buat langsung kerja kan langsung ditarik, Bunga ambil itu dulu. Nanti setelah jalan setahun mungkin baru lanjut kuliah. Tapi kalau nggak ada mungkin kuliah dulu Kak. Ambil setelah peluang kan. Segera meyakin juga sama arah Bunga setelah lulus dari SMK ini nanti dari di skala yang 1 sampai 10 itu berapa? 9. Jalan yakin juga. Berarti itu nanti kalau misalnya langsung ditarik ada kontraknya enggak? Iya betul, ada akte kerja dia. Intinya itu berlaku selama 1 tahun. Kalau misalnya dari keluarga sendiri ada nggak yang ngasih kerja gitu? Jabatan saudara bisa jadi apa gitu? Atau misalnya kamu ada apa gitu dari pihak keluarga? Sebenarnya keluarga tuh mendukung Kak. Cuman mungkin waktu awal mau masih bisa berhotel kan kayak belum banyak yang tahu nih apa sih kerja di hotel kan. Jadi mereka tuh masih ragu ngapain ambil hotel gitu. Tapi gue yakin deh, soalnya di hotel itu kan karena bunga ngerasa passion bunga gitu. Karena bunga seneng gak kerjanya kayak rapi, tentu komunikasinya baik, mainnya baik gitu gitu. Makanya gitu. Ini nih. Gitu, ada debu. Tapi Bunga, kakak pengen tanya nih, Bunga kelihatannya sangat konsisten dengan pilihan karir Bunga. Boleh nggak kasih tahu kakak tadi nih, pernah nggak sih Bunga tuh ngerasa bingung gitu sama arah dan tujuan Bunga lainnya ada nggak rasa takut? Gimana ya kalau misalnya nanti misal aku udah ketemu dia, tapi udah di kontrak 1 tahun setelah aku lepas dari kontrak ini aku kemana gitu loh. Ada nggak? Kalau menurut bunga sih pasti ada pernah Kak ya. Nah, benar. Cuman kan bunga nih deket nih sama guru, jadi sering konsultasi guru yang memang jurusan itu kan. Katanya kalau di dunia hotel itu memang sistemnya kan kontrak setahun nih. Setelah habis kontrak biasanya itu kita pindah hotel Kak. Ya, jadi nggak stuck di satu hotel. Jadi kita harus pindah-pindah terus nih Kak kerjanya. Jadi dengan kan bukan di misal di Novotel dengan sertifikat yang udah ada dari Novotel kalau mau pindah hotel itu lebih gampang. Ya, jadi apalagi kalau kita turun nih bintangnya jadi bintang 4 atau bintang 3 itu malah lebih cepat ditarik karena sistemnya kan dia yang bintang Ada nggak nilai ada nilai buat hotel? Kamu mengingatkan atau kamu tetap bertahan dengan
yang terbaik itu dilihat dari jam kerjanya kak. Kalau menurut bunga kuning jam kerjanya, terus itu salary atau gaji yang kita dapatnya itu harus dipertimbangkan karena di hotel itu sistem gajinya 2 sampai 3 tahun sebulan. 2 sampai 3 kali sebulan itu terbeda dari uang pokok, servis sama pikir. Jadi bisa pegang 10-15. Menurut bunga sendiri nih, nggak sadar saya kayaknya apa kelebihan dan kekurangan bunga. Kita boleh tahu nggak? Kita tahu saya sih itu kelebihan di fashion hotel nih. Sebenarnya bunga tuh kelebihannya gampang kak berbicara sama orang lain tentang gitu. Jadi gampang buat komunikasi. Tapi yang bikin kekurangan bunga tuh yang bikin emang kadang masih suka ribet kalau dalam bahasa Inggris. Jadi belum jadi banget. Bahasa Inggris terus kan dia ke hotel aku ya banyak kayak kakak dengar nih katanya kalau misalnya di hotel itu yang SMK di hingga dan S1 bisa dibedakan kayak ada senioritas dari jurusan yang ada. Nah, bunga pernah nggak ngalamin itu selama bunga PKL misalnya PKL? Maksudnya PKL sesama anak kuliah ya? Kalau maksudnya bunga PKL nih di hotel nanti karena inovator itu kan udah bintang 5 udah kelas baratnya kelas internasionalnya di Palembang. Nah, di situ kan ada yang dari SMK, ada yang dari D3, D4. Nah, ada nggak yang sudah senior dari bunga nanti melihat bunga tuh kayak keren banget gitu loh. Kok ada tulisan gitu. Bagi banget sih. Ada nggak? Banyak ya. Karena kan mungkin mereka mikir kayak mereka baru bisa di saat mereka udah ambil jurusan sedang apa emang udah dari kelas 10 belajar di fashion. Jadi mereka kayak kayak banyak sih yang kayak gitu. Terus gimana cara perjalanannya? Pasti kan itu bikin overthinking, bikin stres. Sebenarnya sih balik sedikit diri sendiri sih kak. Kalau bunga tipe orang yang biarin lah kayak justru kalau mereka bisa tuh kita minta ilmunya loh mbak. Jadi kayak nggak ngerasa tersaingi atau lebih senang malah. Mungkin punya pengalaman nggak tetap sama senior tapi ibaratnya gini di efek aku kan jadi barista di sana misalnya ada barista yang udah profesional kamu lupa sertifikat apa di minuman itu terus kamu suka nanya lagi nih apa ya ingredients untuk buat cocktail atau mocktail ini gitu mereka pernah nggak kamu tuh udah diajari gini tapi tuh kagak ada ya nah, ada nggak yang pernah kayak gitu selama bunga di hotel sendiri kemarin nggak ada sih kak mereka lebih merangkul diulang-ulang terus loh kayak nggak takut gitu makanya seneng enjoy. Ya berarti benar-benar berada di jalan dia. Dia nggak ada beban. Oke, dari obrolan kita tadi ada nggak sih hal yang paling berkesan gitu atau hal-hal lain yang pengen kita eksplor ke dalam dan ada nggak yang mau ditanyain sama kakak-kakak di sini gitu buat bantu bunga banget kita juga karena bunga selanjutnya walaupun bunga udah mantap kekeh banget gak pernah keluar lagi dari perhotelan. Bunga izin tanya ya kak. Ya, kalau bunga bunga kan pengen kuliah nih. Nah, bunga pengen ambil di jurusan hukum. Karena di bagian perhotelan ini sendiri itu sebagai HRD itu kak. HRD atau yang mengartikan itu kan minimal harus sarjana hukum. Karena dia harus tahu hukum. Menurut kakak, bunga bagus ambil hukum atau lanjut ke Polteknik aja nerusin jurusan bunga? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lagi yang kami yang
kami akan ini kakak bakal melanjutkan sesi kedua yaitu mengenai segala macam dan kayak itu aja saat biar bisa nah dari hasil wawancara dengan main dan pengerjaan tes kepribadian dan minat bakatnya itu kan Bunga ini orangnya ekstrovert banget ya, jago, ngobrol, baku dan punya attitude yang bagus. Hasil MBTI-nya itu ENFJ atau yang dikenal sebagai giver. Nah, ini tuh sangat cocok banget sama dia kehutanan yang memang butuh orang tuh yang ramah dan berorientasi melayani orang lain. Jadi aku udah di jalan yang tepat dengan passion dan juga dia yang kita punya. Lalu ada beberapa kekuatan yang kami temukan dari bunga antara lain yang pertama itu ada komunikasi yang bagus, sikapnya positif, dan dia dan bunga tuh juga sudah punya pengalaman nyata dari PKL di hotel dari dia. Nah, yang menarik, waktu kami observasi dan kami amati sikap bunga menghadapi senioritas tempat PKL itu suatu sikap yang dewasa dan juga profesional untuk di tingkat PKL itu sudah bagus karena ada kadang beberapa anak PKL tuh kami temukan dia burnout, dia stres, tapi kalau enggak malah dibawa ego aja entah karena pribadi bunga atau memang punya sendiri. Nah, itu tuh jadi tanda gitu deh bahwa bunga tuh udah punya kematangan emosional yang cukup bagus untuk usia bunga sekarang. Nah, tapi ada satu hal yang bunga sendiri akui kemarikan sebagai kelemahannya yaitu kemampuan bahasa Inggris, terutama rasa percaya diri pakai bahasa Inggris dipakai profesional sebagai sehari-hari apapun menyapa apa namanya lawan. Nah, dari Hana disebutkan juga Bunga punya kesesuaian yang tinggi antara minat kepribadian dan juga pilihan karir. Dimensi ekstrovert yang ideal untuk posisi frontline service filmnya membantu membangun loyalitas kamu dan jadinya mencerminkan kerapian dan ketetapan waktu yang memang jadi satu faktor determinan. Bunga juga udah menyatakan keyakinan 9 dari 10 terhadap arah karir yang mewakili. Bunga udah punya rencana konkret pandang dan hotel sebagai resepsionis, memanfaatkan peluang waktu kerja dan juga mempertimbangkan kuliah sambil bekerja ke depannya. Nah, ada beberapa rekomendasi dari kami. Yang pertama itu yang paling penting sekarang adalah memperkuat kemampuan bahasa Inggris. Jadi bunga kalau memang bunga ada kesempatan untuk waktu atau pekerjaan enggak upayanya ikut ada deh apa kumpul ya offline-nya bisa diambil untuk konsentrasi percakapannya langsung nanti kalau yang ada subscriber dan segala macam bisa menyusul jadi seenggaknya bunga udah punya apa ya confidence untuk fokus sehingga sama yang lain. Terus yang kedua itu memanfaatkan jaringan dari hotel itu nanti baik-baiknya. Pengalaman dari hotel pengalaman akan sangat dia berguna. Bangun relasi yang baik, ikutkan inisiatif dan juga jangan ragu buat banyak bertanya. Bunga kan nggak mudah berperan ya orangnya kalau lihat. Jadi ya tanya-tanya aja. Kalau bisa minta apa amit alam dalam yang ketiga tuh ada misalnya kan dari karir tuh nah jadi misalkan kalau karir hubungan itu secara panjang gak saya langsung kalau misalnya selama PKL nanti nggak kuat buat kuliah gak usah dulu udah jalanin dulu aja PKL-nya sampai selesai nanti setelah
beberapa bulan penuhnya kita baru dan oke. Nah, ya, berarti kan bunga mulai dari front office staff, naik jadi supervisor, lalu front office manager, dan kedepannya bisa ke posisi hotel manager atau HR kan. Kita kan yang dari kalau udah kerja langsung naik ke HR itu kan nggak bisa. HR minimal 5 tahun pengalamannya di ini ya di supervisor. Nah, bunga kemarin kan sempat nanya kan lebih bagus ambil hukum atau lanjut ke Poltekad kalau misalnya mau jadi HRD di hotel. Nah, setelah kami diskusiin, kayaknya rekomendasi lebih ke Poltekad aja. Karena Poltekad tuh jauh lebih relevan ke dunia hotel. Kurikulumnya tuh praktis, spesifik, dan udah diatur banget sama industri. Jadi kan tepatnya nama misalnya tuh L nah dia dulu sama kayak kakak lihat ada sekarang dia lagi apa namanya apa baktiannya dia jadi petani hijab makanan jadi kan itu apa lainnya udah dia lainnya dapat dari Thailand Korea terus balik lagi ke Thailand dari itu kan di konteks aku udah terjamin dulu arah-arahnya gitu. Jadi kalau misalnya dia mau ngambil posisi yang ngambil S1 hukum di Universitas biasa itu nanti paketnya bunga malah keluar dari zona yang sudah seharusnya dimaki. Coba kita ke Bapak Erat dulu. Iya. Bapak Erat sampai Allah. Iya. Ada di Poltek. Kalau kata Bapak, tapi nama itu Tidak. Kita tadi bersih-bersih tuh. Materi yang tapi nanti bagian balik itu selesai, tak sikit balik. Nggak ada CP dulu. Tadi Kalau soal ilmu hukum kau. ketenaga kerjaan yang dibutuhkan sama kayak di hotel itu biasanya tuh bisa dipelajari lewat pelatihan atau sertifikasi karena untuk jadi SA tuh bukan cuma dari pendidikan aja dilihat yang utama dilihat pengalaman terus sertifikasi kerja portofolio kerja dan tuh relasi dan tanggung jawab jadi kalau misal bunga berharapnya bunga mikirnya selesai S1 bunga langsung bisa naik ke manajer tidak kayaknya salah karena setelah dari office bunga harus ikut seleksi dulu posisi jabatan supervisor setelah di selama tahun baru jadi anak kuliah datangnya kalau kinerja bagus baru bisa naik ke manajer aku liputan bisa manajer nggak yang langsung jadi manajer dari akhirnya tapi staff manager ya apa deh ya jadi kalau misalnya kalau bunga khawatir untuk jadi SR itu tuh sebenarnya nggak perlu 4 tahun ya untuk 1 bulan bunga udah paham undang-undangnya jadi kalau misalnya khawatir itu masalah karena hukum tenaga kerjaan kayak nanti buat hukum mau khawatir untuk usaha ini biasanya ada sertifikasi dulu nah kita bunga bisa mudah jangan itu nggak perlu waktu 4 tahun dulu waktunya apa buat kami dengan ketenaga kerjaan. Nah kebetulannya jadi bunga tuh punya self awareness yang bagus bagi pasien dan anak yang sudah sangat jelas sambil syaratnya hasil vaksinasi bisa jadi bekal buat kita nanti ada apa nih terpilih lagi bukan tentang kayu nah jangan ini terus juga senang kalau soalnya dapat anak yang kayak bunga
komunikatif, terus dia ingat ngobrol juga bisa apa namanya kayak dengan apa-apa yang itu kami ingatnya udah tapi dengan ujian-ujian yang kami berikan kami harap benar ya dukungan ya buat untuk melihat untuk kata lain baik sampai ketemu dan mungkin itu aja sih kalau Jangan kuat juga. Wangi dia aku. yang